Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini, kita akan belajar tentang salah satu rukun iman yang sangat penting, yaitu iman kepada takdir Allah. Pernahkah kalian bertanya, mengapa semua hal terjadi? Kenapa ada siang dan malam? Kenapa kita sakit atau sehat? Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, baik besar maupun kecil, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kita mengenal konsep takdir. Yuk, kita belajar lebih dalam tentang iman kepada takdir Allah, dengan tema menggapai hikmah di balik takdir Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59 bahwa, Lauhul Mahfudz adalah sebuah kitab yang di dalamnya terdapat catatan tentang ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya, yang isinya terpelihara dan terjaga, sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lauhul Mahfudz terbuat dari mutiara putih yang berasal dari yakut, batu mulia, yang panjangnya antara langit dan bumi, sedangkan lebarnya antara barat dan timur. Hadits riwayat Tirmidzi. Walaupun semua takdir telah ditetapkan dan tertulis dalam Lauhul Mahfudz, tentunya masih dapat diubah oleh Allah sesuai dengan doa dan perbuatan baik yang dilakukan makhluknya. Iman kepada takdir Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Ketetapan ini meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, rezeki, jodoh, hingga kematian. Iman kepada qada dan qadar, atau disebut juga iman kepada takdir Allah. Qada menurut bahasa adalah ketetapan, sedangkan qada menurut istilah adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Dalam agama Islam, takdir adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum alam semesta diciptakan. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah tertulis sejak zaman azali, yaitu sebelum alam semesta ini diciptakan. Qada bersifat pasti dan tidak dapat diubah. Contohnya, kapan kita dilahirkan dan kapan kita meninggal dunia, itu adalah bagian dari qada Allah. Qadar adalah perwujudan dari qada atau ketentuan Allah yang telah terjadi. Qadar sering juga disebut sebagai ukuran atau kadar yang Allah tetapkan untuk segala sesuatu. Contohnya, kepandaian seseorang, kekayaan, atau kesehatan. Semua itu adalah bagian dari qadar Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan seorang arsitek yang telah membuat desain sebuah bangunan disebut qada. Kemudian, para pekerja membangun bangunan tersebut sesuai dengan desain yang telah dibuat disebut qadar. Jadi, qada adalah rencananya, dan qadar adalah bagaimana rencana itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ada berapakah macam-macam takdir? Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun, seperti kematian. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dan masih tergantung pada usaha manusia, seperti keberhasilan dalam belajar. Tahukah kalian apa arti takdir mubram? Takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Contoh takdir mubram adalah kematian, kelahiran, warna kulit, dan bentuk rambut seseorang. Kita dilahirkan di keluarga tertentu, memiliki sifat-sifat tertentu. Tahukah kalian pengertian takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dan masih tergantung pada ikhtiar atau usaha manusia. Contoh takdir mu'allaq adalah anak yang bodoh akan menjadi pintar jika ia selalu rajin dan tekun dalam belajar. Dan juga orang yang miskin akan menjadi kaya jika ia rajin dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Semua itu adalah salah satu contoh takdir mu'allaq, di mana takdir itu akan berubah jika dilakukan dengan suatu ikhtiar atau usaha. Iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman.
Adapun dalil yang menjelaskan tentang iman kepada takdir Allah terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat berikutnya yang berkaitan dengan iman kepada takdir Allah adalah Quran Surat Yasin ayat 38, yang berbunyi, artinya, matahari yang berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Orang yang beriman kepada Qada dan Qadar mempunyai ciri-ciri antara lain. 1. Selalu berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah SWT. 2. Bertawakal kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diusahakannya. 3. Apabila usahanya belum berhasil, tidak putus asa. 4. Berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih prestasi yang diinginkan. 5. Selalu berdoa kepada Allah SWT yang memiliki apa yang ada di dunia maupun yang di akhirat. Sebelum menjelaskan hubungan antara Qada dan Qadar, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian Qada dan Qadar. Qada artinya keputusan atau ketetapan Allah SWT terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah terjadi. Sebagai contoh peristiwa tabrakan kereta api dengan truk tronton. Hubungan antara Qada dengan Qadar adalah kada keputusan yang belum terjadi, baru rencana, sedangkan Qadar peristiwa setelah terjadi. Sehingga jika terjadi musibah, memang sebelumnya sudah direncanakan oleh Allah dan kejadiannya sudah Allah takdirkan. Ada beberapa contoh Qada dan Qadar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu Qada Qadar yang baik maupun yang buruk. Contoh Qada Qadar yang baik seperti seorang yang bisa menunaikan ibadah haji. Oleh Allah sudah ada qada sebelum dia berangkat untuk berhaji, kemudian ia sudah haji, maka takdir berlaku untuk dia. Sedangkan contoh Qada dan Qadar yang buruk seperti seseorang yang bisa merampok, oleh Allah sudah ada qada sebelum dia melaksanakan untuk dia, kemudian dia sudah merampok, maka takdir Allah SWT berlaku untuk dia. Apa saja hikmah dari iman kepada takdir Allah? Pertama, kita akan merasa tenang dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah SWT. Kedua, iman kepada takdir akan mendorong kita untuk terus berusaha dan berdoa. Kita tidak pasrah begitu saja, tetapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Allah SWT. Saudara-saudaraku sekalian, iman kepada takdir adalah fondasi yang kuat dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan hidup lebih tenang, sabar, dan selalu bersyukur.